langsung disambut sama kasir magang yang gemes banget guys. Gerakannya cepet dan ya Halo Transpopol, apa kabar kalian semua? Mimin balik lagi ke Kelapa Gading, kawasan yang terkenal banget karena warganya pecinta dogi-dogi gemoy. Kali ini Mimin mampir ke tempat 4-in-1 yang super lengkap. Ada pet shop, grooming, sampai dog cafe. Lengkap banget kan? Stay tune ya guys, jangan lupa like dan subscribe dulu. Hai, Mimin langsung disambut sama kasir magang yang gemes banget guys. Nah, di lantai 1 ini ada pet shop yang terbilang lengkap ya. Mulai dari berbagai macam makanan pet dari dry sampai wet food, pet care, aksesoris, treats, mainan, sampai diapers juga ada di sini. Dalamnya cakep banget guys, interior nuansa woody bikin tempatnya warm, bersih, dan estetik. Belum lagi ada tulisan happiness is a warm puppy yang bikin suasana makin hangat. Lanjut masuk ke bagian vet guys. Di sini bukan hanya buat doggy dan kucing aja, tapi hewan-hewan eksotis juga bisa dirawat. Bahkan ada fasilitas rawat inap juga ya guys. Pastinya disesuaikan sama kondisi dan kebutuhan setiap petnya. So let's go, kita lanjut naik ke lantai 2 guys. Dan this is it, tujuan utama kita ada di sini. Area grooming dan cafe ada di satu lokasi yang sama guys. Di groomingnya lengkap banget, mulai dari styling, blow dry, wash dry, coloring, mani-pedi, spa, dan banyak layanan lainnya. Harganya menyesuaikan ukuran dogi masing-masing ya. Rulesnya tetap sama guys. Masuk cafe harus copot sepatu dulu biar area tetap bersih dan nyaman. Suasana kafenya hangat dan penuh kenyamanan. Meskipun tempatnya tidak terlalu besar, justru itulah yang membuat kafe ini terasa lebih intim dan homey. Area yang kompak ini ditata dengan rapi, bersih, dan penuh nuansa woody yang menenangkan. Lantai kayu berwarna terang, dekorasi kayu minimalis, dan pencahayaan kekuningan yang lembut membuat ruangan terasa seperti ruang tamu di rumah sendiri. Dekorasi kafe juga sangat estetik, ditambah neon yang tulisannya Timeless Tales yang memancarkan cahaya lembut. Semua elemen visual ini membuat ruangan terasa hangat dan cozy tanpa kelihatan sesak. Meskipun banyak dogi, tapi aroma ruangannya tetap wangi. Karena tempatnya nggak besar, interaksi antara pengunjung dan dogi terasa lebih dekat dan personal. Cocok banget buat kalian yang ingin melepas penat, mencari tempat cozy, dan menikmati waktu bersama dogi-dogi yang lucu dan gemes itu. Oh iya guys, buat kalian yang penasaran, untuk tiket masuk ke dog cafe ini harganya cuma 40.000 per orang untuk 2 jam. Lumayan banget buat quality time bareng dogi-dogi lucu di tempat yang senyaman ini. Dan kalau kalian terdaftar sebagai member, tiketnya malah jadi setengah harga. Cuma Rp20.000 untuk 2 jam, super worth it. Apalagi kalau kalian dog lovers dan sering datang ke sini. Alamatnya ada di Jalan Boulevard Raya nomor 2, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dan yang bikin tempat ini makin seru, di sini ada banyak banget ras dogi yang bisa kalian temuin. Mulai dari corgi yang pendek gemesin, border collie yang super pintar, sampai pug yang mukanya bikin pengen nyubit. Ada juga Shiba Inu, Labrador Retriever, American Cocker Spaniel, French Bulldog, Dachshund,
Bichon, Peking, Beagle, Husky, Yorkshire, Schnauzer, Samoyed, Chihuahua, Poodle, Pinscher, Golden Retriever, so pasti ada Pomeranian. Hampir semua ras populer ada di sini, lengkap banget. Totalnya juga ada sekitar 40-an dogi yang siap nemenin kalian main, foto-foto atau cuma duduk santai bareng mereka. Dogi-dogi di sini semuanya ramah dan aman untuk anak-anak. Jadi siapapun bisa bermain tanpa rasa khawatir. Warna bulu mereka juga beragam, benar-benar bikin suasana jadi colorful. Ada yang hitam, putih, coklat, krem, sampai yang tampil dengan coloring unik sehingga terlihat makin menarik dan penuh karakter. Setiap dogi di sini punya keunikannya sendiri dan semuanya mudah diajak berinteraksi, entah buat foto, bermain, atau sekedar disayang-sayang. Di sini Mimin udah beli treats ya guys buat manjain bocil-bocil yang ada di cafe ini. Harganya 30.000. Begitu dibuka bungkusnya, mereka langsung pada ngumpul, kayak tahu aja bakal dapet jatah. Mimin super happy bisa main bareng mereka di sini. Suasananya udah nyaman, doginya banyak, ramah pula, dan sekarang ditambah mereka heboh gara-gara ada cemilan. Mereka ngeliat treats itu kayak udah 2 minggu gak ketemu makanan. Bener-bener excited parah guys. Pas Mimin kasih satu-satu, ekspresi mereka tuh priceless banget. Ada yang langsung ngunyah buru-buru, ada yang ngambil pelan-pelan, ada juga yang lihat Mimin dengan tatapan penuh harapan minta tambah. Mimin sampai ngakak sendiri lihat tingkah mereka guys. Ini kayaknya pertama kalinya Mimin ngasih makan dogi sebanyak ini. Dan lucunya lagi, Mimin sama sekali nggak kenal sama mereka guys. Jujurly sebenarnya Mimin di sini tuh masih ngerasa takut. Kayak dalam hati mikir, ya ampun kalau tiba-tiba tangan aku hilang dicaplok mereka gimana? Soalnya mereka bener-bener ngumpul semua, langsung ngerumunin Mimin dari segala arah kayak pasukan darurat kelaparan. Ada yang maju duluan dengan pede, ada yang ngintip-ngintip dari belakang antrian, ada juga yang nyelip-nyelip di kaki Mimin sambil pura-pura polos, tapi sebenarnya mau nyolong posisi biar dapat duluan. Dan ya, kalau soal makanan mereka memang agak brutal semangatnya guys. Gerakannya cepet dan ya teksturnya lembut, kenyal, manis, enak guys. Rasa coklatnya tuh berasa dalam banget, kayak langsung nyerang lidah di gigitan pertama. Mimin sampai bingung mau ngejelasinnya gimana, soalnya ini tuh unik banget. Mimin ngerasa ini tuh mirip brownies versi kenyal dan legit, moist, dan punya sensasi kayak manyes gitu waktu digigit. Kalau menurut Mimin sih ini agak kemanisan ya guys. Ini kenapa tiba-tiba jadi rame ya? Hey bocils, Mimin kan mau makan dulu. Tapi ya udah deh, biar adil kalian makan juga sekalian. Terus begitu treatsnya Mimin buka nih ya, dikit aja mereka langsung ngeroyok kayak pasukan yang udah standby dari tadi. Baru bunyi plastiknya kebuka, krek aja langsung pada nengok serempak terus jalan cepet ke arah Mimin guys. Oke, kita lanjut makan dan reviewnya ya guys. Jadi ini tuh bawahnya kayak ada oreonya gitu, dan itu bikin rasanya jadi ada tekstur tambahan yang crunchy, halus di bagian dasar. Pas digigit tuh ada sensasi yang sedikit renyah. Terus lanjut ke bagian tengah yang lembut dan kenyal.
seru banget deh hidup sama Dogi tuh guys. Apalagi Mimin ketemu si gemes dan super pintar satu ini namanya Nala, si American Cocker Spaniel. Nala ini bener-bener tipe Dogi yang sekali lihat langsung bikin hati Mimin luluh. Mukanya manis, ekspresinya lembut, terus cara dia ngeliatin Mimin tuh kayak ngerti semua yang Mimin omongin gitu. Dan dia bisa diajak salaman guys, pinter banget. Karena dia pinter dan ngajak salaman terus, Mimin mau kasih dia reward guys. Tapi yang datang kok semuanya ya? Tahu aja mereka kalau Mimin buka makanan. Toiletnya juga bersih banget ya guys, meskipun gak besar tapi kering, wangi, modern, dan yang paling penting bersih. Nih guys, setiap ada Dogi yang pupita atau pi, krunya langsung sigap buat bersihin dan rapihin. Beneran cepet banget responnya. Langsung ada yang datang bawa tisu, spray, sama alat kebersihan. Area yang kotor langsung dibersihin sampai kinclong lagi, terus dilap biar nggak licin dan tetap aman buat Dogi-Dogi lain yang lewat. Juga buat anak-anak kecil yang main sama Dogi. Di sini juga bisa sambil kerja ya guys, ala-ala WFC work from cafe gitu. Tapi jujur itu semua cuman teori doang ya guys. Mustahil terjadi di dunia nyata. Soalnya baru buka laptop 1 detik aja, langsung ada Dogi yang nyamperin, ngintip layar, ngegeser tangan, atau nongkrong manis di pangkuan. Bukannya fokus kerja, yang ada kita malah fokus sama kelucuan mereka. Setiap detik ada aja tingkah random yang bikin gemes. Jadi kalau ada yang bilang kerja di sini produktif, produktifnya bukan kerjaan tapi produktif healing. Lihat Dogi gemes-gemes wirawiri, fix. Lihat guys, tatapannya pada fokus dan tenaga rebutannya tuh kayak lagi lomba siapa paling cepet dapet cemilan. Tapi yang bikin Mimin heran, meskipun mereka rame banget, mereka nggak berisik sama sekali. Nggak ada gonggongan heboh atau ribut-ribut kayak yang Mimin bayangin sebelumnya. Semua tetap terkendali karena ada kennel keeper yang ngawasin dari tadi. Jadi situasinya aman, tertib, dan gak chaos. Mimin jadi ngerasa lebih tenang karena ngeliat mereka dijagain yang bener-bener. Vlog kali ini isinya makan guys. Nah kalau sekarang Mimin udah gak takut lagi, karena Mimin udah tahu tekniknya ngasih makanan ke Dogi. Jadi kalau menurut Mimin ini sih langsung aja sodorin atau bahkan dikekepin halus di arah mulutnya. Jadi mereka tinggal jilat terus langsung masuk deh. Nggak perlu mereka rebut atau ngambil pakai gigi lagi. Dan beneran ya, begitu tahu tekniknya, rasa takut yang tadi sempet ngegantung hilang guys. Bahkan Mimin sekarang udah lebih santai, bisa sambil ngasih makanan ke yang lainnya. Mereka juga langsung jadi lebih kalem karena ngerti kalau makanannya bukan buat direbutin tapi bakal dikasih satu-satu. Tinggal sodorin ke bibir mereka langsung jilat dengan anteng, gemes banget sih. Yang tadinya Mimin takut tangannya lenyap dicaplok, sekarang malah ketawa sendiri lihat mereka rebutan jilat-jilat kecil yang super lembut itu. Pokoknya teknik ini wajib dicoba buat kalian yang baru pertama kali ngasih treats ke Dogi ramean. Aman, efektif, dan bikin Mimin ngerasa jadi expert feeder dadakan guys. Gimana guys, seru banget kan ke tempat yang meskipun gak besar tapi quality time-nya ada banget. Ada batasan waktunya 2 jam, jadi kayak ngerasa harus manfaatkan 2 jam ini dengan maksimal. Dan komen di bawah ya nextnya kemana lagi. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya. Bye bye.